Nah, hari ini nge-beam pakai laptop. Hai. Cuman ini, aduh, lingkaran hitamku makin lama makin parah. Pusing aja. Aduh, minyak. Random abis. Wifi ku iri ketemu Kak Edel jadi di DC. Ini kan kalau misalnya cerita horor pribadi kan aku udah. Nanti aku mau nanya-nanya kalian juga sama aku mau baca-bacain cerita dari salah satu website favorit aku dari dulu. Cuman sayang sekali dia udah nggak update-update, nyebelin banget. Aku demen banget ngeliatin cerita-cerita translatean dari website Jepang gitu. Jadi casual gitu, jadi bukan yang kayak tradisional, cerita hantu tradisional atau urban legend. Jadi lebih ke cerita-cerita yang emang ngeri-ngeri gitu. Hmm, hari ini Tante Edel. Ini soalnya kalau di komputer dia nge-stretch ke samping jadi makin gendut. Ikan gapus. Halo, nggak telat kok. Nggak telat. Cie, ketiduran hari ini enggak kan? Nyeng. Ini websitenya aku share di chat aja ya. Nih, kalau hantu tradisional itu kadang-kadang udah keseringan jadinya tuh kurang ngeri lagi. Soalnya kan kita pasti udah denger dari situ. Apalagi kalau Indonesia kan paling kuntilanak lah ini itu. Kalau misalnya di Jepang paling teke-teke, kasih Reiko gitu-gitu kan agak-agak bosen. Blog horornya apa nih? Boleh di-share dong. Atau ini juga. Kalau ini nggak koso sih paling pakai yukataan. Soalnya males banget kalau koso. Soalnya kalau koso males banget. Apa panas ini? Aku pengen makan di sana. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa di-share sih. Iya, semuanya pakai bahasa Inggris. Tadi dulu. Kamu juga hantu Del, selalu menghantui pikiranku. Ini pada gumpal banget ya? Cerita horor di sekolah ya? Aku ada cerita horor di sekolah tapi nggak banyak. Rumah hantu di Jepang yang, oh pernah tuh gede banget kalau nggak salah bukan cuma di Jepang deh, dari mana juga gitu. Kalau nggak percaya hantu, aku nggak ceritain cerita horor. Pakai perawatan apa aja ya? Banyak. Aku hobi skincarean gitu, jadi kalau misalnya kalian tahu YouTube, kalian buka YouTube, search namanya Ten Step Korean Skin, kayak kurang lebih model-model skincare gue kayak gitu, kayak gini. Share di chat ya, kayak gini. Cuman mungkin buat beberapa orang dianggap terlalu menghabiskan waktu. Soalnya yang namanya skincare itu lama-lama jadi kayak hobi ya, kayak jadi kalian kayak meditasi gitu. Soalnya kan kita nahan-nahan, mijit-mijit muka, relaksasi. Lihat hantu beneran ya. Sebenarnya kalau dibilang lihat hantu beneran, aku nggak yakin aku bisa jawab iya atau enggak. Soalnya pas kecil katanya sih emang aku bisa lihat dari nyokap, dari bokap bilang bisa. Dan aku juga inget sih ada, cuman maksudnya aku nggak berani yakin juga, namanya juga anak kecil kan ingatannya kan kadang bisa ke distort. Asik. Sereman hantu lokal apa interlokal? Hantu mah di mana-mana ya, serem lah. Sereman cerita sehari-hari Dori, wah itu kalau ceritanya Dori sih udah emang nggak kelar-kelar sih seremnya sih. Yang nanyain habisnya keluarga tak kasat mata aku baca sih awal doang belum dilanjutkan. Halo.
halo, ini banyak sekali halonya. Halo, 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 halo. Ah, Sasha Seventeen. Horor itu lihat Cidel foto bareng Eco. Emang kalian tahu Eco itu cewek apa cowok? Hmm, rumah. Oh, itu ya rumah hantu yang gede itu bukan cuma di Jepang kalau nggak salah itu. Kita masuk sendiri nggak nyampe 15 menit keluar lewat pintu darurat. Mau banget. Pocong lompat nggak pernah. Udah, biarkan saja gendernya itu masih dipertanyakan. Tidak usah ada yang tahu sebenarnya dia itu cewek apa cowok. Dengar suara terus malah nggak ada apa-apa. Sering kayaknya. Nggak sering sih. Pernah, pernah dong. Bocah apaan namanya Edelin? Sadako Face kayaku. Emang kalau misalnya aku get dari JS Navi kan aku tetap di sini nggak kemana-mana. The Hustling Session itu apa lagi tuh? Satu kan nyanyi hari ini. Udah lama. Tambahkan apa di belakang? Gak makan Indomie kuah nggak pakai kuah. Tapi kalau Indomie kuah aku dulu sering loh makan nggak pakai kuah. Sering banget. Karena itu ada ngebim sampai seminggu. Aku waktu itu nggak karena emang balik hotel tuh jam 11 malam gitu kan. Kan dijadwalin jadi itu susah banget. Yang horor itu kalau misalnya ada ponsel. Setan horor Malaysia apaan? Penampakan rambut merah. Ya Sashi Yuta aku nggak tahu. Emang karena Sakura ada versi bahasa Indonya ya? Aku baru tahu. Ada ya? Lupa. Wah, kalau pulpen jatuh di kelas terus hilang itu kayak udah setiap hari ya, namanya penghapus boxy. Wah, ada yang pernah dihantuin sama teman kos yang meninggal karena kecelakaan. Wah, semoga arwahnya tenang di sisinya. Anime Boku no Pico adalah anime horor. Sering lah kalau mendadak lagi nyantai-nyantai tuh bermerinding sebelah gitu sering. Itu sih nggak tahu gara-gara dingin atau ada yang lewat ya. Ditembak hantu. Yang lebih horor itu kalau misalnya hantunya kagak bisa ditolak ikut terus gimana? Horor itu Edo udah bareng macamnya soalnya event sama Rewan lagi jarang. Ntar nanti Comic Fest kita ketemu lagi. Kalau misalnya Mei Puni kan emang sekantor, aku sendiri yang terpisah. Tidak ngantor. SMS misterius apa tuh? Kalau zaman-zaman kita kecil itu kan sering ada SMS berantai kalau misalnya nggak di send ulang ntar bakal meninggal apalah tuh. Horor itu ringtone one miss call tapi pas diangkat nggak ada suara. Aku dulu ringtone-nya one miss call loh, jam 12 pagi. Jam 2 pagi ada yang nelpon terus kaget. Horor itu Cina Molor mendadak mertanya ngeliat kamera. Ini lucu dong kalau misalnya mendadak lihat kamera tuh itu ada yang lagi lihat kamera. Hai. Say hi ke Mary. Lihat. Horor itu lihat orang pacaran kalian-kalian ini. Bisa Jonas. Magangnya udah selesai dong. Horor itu kalau magang belum selesai. Main Dota baru 5 menit tiba-tiba kalah. Itu apa namanya? Semua teman abandon ya. Di menit pertama. Horor itu pas bandara minta uang kas. Ih pelit banget, Cin. Iyalah mataku gerak kalau nggak gerak pas serem. Ini kenapa sih pada demen banget sama yang gerak? Horor itu satu lift sama mantan dan gebetannya. Lihat dompet padahal pengen beli fotobook Reon. Aku ntar yang aja kali ada yang mau beli fotobooknya nggak? Siapa tahu ada yang mau beli. Horor itu skripsi top TOP. Cie baru nongol.
MMR Assassin. Horor itu MMR turun 2000 dalam sehari. Horor itu nunggu Agustus baru ketemu Adelaide Surabaya. Itu udah aku berarti udah keempat kali ya ke Surabaya loh tahun ini loh. Yes, doain aja aku bakal terus bisa ke Surabaya. Soalnya kan kadang kalau misalnya satu tahun udah sering satu event, biasanya mereka nyari-nyari orang baru lagi. Kuliah 7 hari, wah 7 tahun, wah itu horor banget. Horor itu kalau lagi kerja komik terus korup filenya padahal deadline besok. Itu kayak mungkin nggak terjadi dalam komik doang. Apalagi kalau kalian yang namanya lagi nugas, skripsi, atau hilang semua datanya di dalam komputer. Horor itu kalau pengen beli stuff di komik pasti kayak, kapan ke Lombok? Wah Lombok pengen jalan-jalan. Kalau Lombok emang Lombok ada event. Horor revisi, 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 revisi. Ih, iya bener banget. Horor itu adalah nggak balik kemana, doakan saja. Paling biasanya sih kalau misalnya emang pengen ada guest-guest gitu, paling kalau misalnya penyelenggara lagi nyari guest, request-request aja. Soalnya kan aku nggak mungkin, kakak undang aku dong ke Manado, nggak mungkin. Horor itu kalau misalnya MMR kita menang toto tapi ternyata minus. Asik. Crashing this PC with no survivor. Horor itu kalau lagi gambar bagus terus ketumpahan air. Horor itu kalau misalnya, kalau aku sendiri horor itu kalau misalnya aku lagi gambar, tahu-tahu udah bagus-bagus mau ngapus dikit aja yang nggak ada item-item gitu, tahu-tahu kehapus seret, kehapus banyak. Sebel. Horor itu kalau fam ngebuffer itu aku juga horor. Kalau internet nggak jalan pas fam udah mau dateng. Horor maksimum. Horor itu ketemu mama di jalan, aku tambahin di jalan naik motor nggak pakai helm bawa senapan. Wams. Aduh aku ngantuk banget ya ampun. Malam. Itu temen minjemin duit. Bukan. Ah temen minjem duit ya bener banget itu. Lebih horor, ada yang ngomong horor itu pas enak-enak makan datang si nyebelin kecoa. Lebih horor lagi kalau lagi pas enak-enak makan ternyata kecoanya dimasak juga. Aku pernah ulet sih. Yang paling iya tuh horor juga tuh kalau misalnya udah mau menang tato musuhnya DC, right atau enggak teman kita yang DC. Terus ternyata save to live. Aduh. Horor itu ketika ngaca dan bayangan kita nyengir padahal kita nggak nyengir. Itu dimana keadaan saat bayangan kita tuh lebih bahagia daripada kita. Horor itu besok malam tapi malamnya ngefam cuma 30 menit. Habis itu belajar, belajar. Di belakang nggak ada orang. Kalau misalnya ada pun paling setan. Horor itu lihat Dori nge-cross dress. Kalian udah pernah lihat Dori cross dress belum? Kan pernah waktu itu yang photoshoot sama Stella Cornelia sama si Dori. Pakai kostumnya jacket. Pakai kostumnya Iwake-nya Maybe AKB. Waktu itu dia pakai kostum aku. Ya doain aja bisa ngebim terus. Horor itu kenikahan teman sangkatan. Aku tambahin dia kenikahan teman sangkatan terus ditanya sama mereka kapan kawin. Emang koneksinya masih lembat sekarang nggak kan? Hmm. Aku pengen ngefam pas NIC saya juga bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Horor itu ketemu pocong di rumah kosong. Lebih serem lagi kalau ketemu pocong di tempat yang lagi rame sih. Kalau tempat kosong kan mungkin masih wajar lah, iya pocong nangkringnya di tempat kosong. Kalau misalnya pocongnya nongol pas kita lagi rame-rame sama teman-teman tetap nongol, itu horor juga ya. Horor itu ke kampus tapi dosen nggak datang dan dikasih tugas. Lebih horor lagi, dosen datang dikasih tugas terus kita nggak boleh pulang sebelum dia pulang. Wah itu kalau yang paksa Dori, paksa sendiri Gi. Horor itu ketika horor itu gaji. Beda salah, horor itu gaji nggak turun.
Horor itu ngelihat bayangan gandengan padahal kita lagi jomblo. Itu emang horor. Pocong nongkrong di warnet. Kalau pocong naik Gojek mah lucu. Aku waktu itu pernah lagi balik dari bandara mana ya waktu itu ya, Pontianak atau mana gitu. Itu ada pocong-pocongan gitu lagi jalan-jalan. Bingung kenapa. Pocongnya jalan-jalan. Nginjek Lego. Nginjek Lego atit, Kak. Emang ini sepi ya? Kayaknya standar-standar aja. Horor itu ketika pacar minta shopping di tanggal tua. Lebih mending mana daripada nggak punya pacar, Kak. Horor itu kilaf beli game 6.600 k tapi PC nggak kuat. Di saat kita beli game gila-gilaan tapi ternyata PC nggak kuat itu juga horor sih. Horor itu ketika harus beli kopi tapi nggak ada duit tenang, Kak. Kakak bisa bertahan dengan Faber Castell lah. Kopi itu kapan-kapan aja. Horor itu dapat SMS mama minta menantu. Balas SMS-nya dibalas aja, Kak. Iya, mama minta menantu tapi tolong bantu lamar dia dong, sayang sih. Itu postingan FB-nya aku baru ngepost tadi pas mulai streaming jadi sepi. Kan biasanya aku ngepost 2 jam sebelumnya gitu, cuma hari ini aku lupa aku baru post tadi. Emang kenapa kalau aku makan? Kok horor? Horor itu pas beli makan tapi uang ketinggalan siap-siap ninggalin KTP tuh. Kalau misalnya dompetnya ketinggalan, kasihan deh lu. Iya masih ada fine color KW-nya. Apalagi tuh? Hmm, bocor. Horor itu kalau punya duit 1 juta kilaf gede-gedean. Lebih horor lagi kalau punya duit 10 juta terus hilang 9 juta. Minta saran kalau ada SMS mama minta mantu gimana? Kirimin pulsa aja. Siapa tahu salah kirim. Makanya jangan ngejudi. Ngelihat pacar udah ke pelaminan mantan kali, Kak. Masih ngaku-ngaku pacar. Stevie Rampage. Ada yang nulis, Del kamu manis deh. Moga nggak dibaca, tapi nulisnya berkali-kali. Maksudnya apa kamu, Kak? Horor itu adalah nggak cerita horor dari tadi. Habis aku mau cerita horor, kalian malah cerita horor yang beneran horor itu apa horor kehidupan. Kalau misalnya horor-horor yang nggak nyata kan mereka nggak nyata ya. Maksudnya nggak ngaruh banget lah. Paling kita lari terus ketakutan. Kalau ini kan bener-bener horor banget kalau misalnya boksi kamu hilang terutama. Horor itu ketika lupa bawa STNK dan di depan ada rahasia itu mana ya? Derita lu. Horor itu di kembalian apa mbaknya mau dinonasi apa iya atau di kembalian apa kayak permen ya? Horor itu tiba-tiba kena blacklist dosen padahal waktu di kelas diam aja. Ini kayaknya mungkin karena terlalu diam kali. Jadinya di blacklist. Horor itu beli game di diskon 25%, besoknya 75%. Wah, itu I feel you, bro. Game yang aku beli pakai harga full sekarang diskon 75%. Coba. Kayak ini Cisai buat 2 hari. Nah, Sabtu dan Minggu. Horor itu ketika poni nggak sih? Kron. Tenang, kalau malam minggu jomblo masih ada ngebim. Masih ada JS Navi yang weekendnya ngebim. Horor itu ke Komik Class besoknya ulangan math. Wah, kalian bisa minta ajarin Koko itu, si Koko Maxi buat ngajarin kalian ini, ngerjain tugas matematika kalian. Emang kenapa kalau jidatku gak kinclong horor? Sadako vs apa? Kayakku. Judul skripsi ditolak mulu. Oke, kalau gitu aku buka salah satu cerita horornya. Du, 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 du.
Turut. Mana yang lebih seru ya? Cuman bahasa Inggris sih ini. Aku harus translate dulu dong. Bentar saya baca dulu. Hmm, hmm, Panjang. Mau dibacain ini. Pengen pengen bacain bahasa Inggrisnya pada tahu nggak? Pada tahu? Aku bikin krik 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 krik. Oke, jadi ada ceritanya. Jadi si A ini dia nonton Japanese horror movie sama cicinya, sama kakaknya. Dari di internet dia bilang Japanese people itu lebih takut sama setan cewek daripada setan cowok. Makanya kok setan apa Japanese horror movie itu film-film horor Jepang biasanya setannya cewek gitu. Terus cicinya cuma jawab, oke. Okay. Beberapa hari kemudian saat aku datang ke sekolah, aku lihat orang pakai baju putih di apa namanya di ruangan duduk gitu melalui kaca kaca pintu. Biasa kan pintu suka ada kaca itu. Terus dia mikir, si Cici di rumah. Tapi dia nggak lihat sepatunya di depan rumah. Terus dia mikir kok aneh ya. Pas dia lihat di ruang duduk itu dia tuh cicinya nggak di situ lagi. Terus di kamarnya juga nggak ada. Di terus orang itu akhirnya dia sekeliling rumah, tapi cicinya tuh nggak ketemu. Terus dia udah mulai bingung. Terus dia pergi ke ruangannya sendiri. Pas udah dia ngebuka blazer sekolahnya gitu, pas dia mau pergi ke lemari, tiba-tiba pintunya kebuka dan cicinya lompat dari dalam. Terus saat dia datang dan saat itu dia kaget terus langsung jatuh. Terus sambil ketawa, takut ya, terus ketawa-tawa gitu. Queen itu karena aku ngasih tahu karena dia ngasih tahu tentang setan cewek itu sebelumnya. Padahal waktu itu dia acting karena kok seakan-akan dia nggak gitu tertarik. Terus cewek itu nanya, tapi kenapa kamu ganti baju? Baju yang kamu pakai sebelumnya lebih bagus. Dia ganti dari dressnya jadi pakai jeans. Tapi mendadak, tapi si adiknya itu pura-pura nggak tahu apa yang terjadi. Nah, terus next, ceweknya itu ngomong. Nah, orang itu setelah beberapa saat berlalu, udah lama, memori-memori itu datang muncul lagi ke dia ingat itu jadi itu sebagai cuman memori saat dia pergi ke ruangan cicinya di winter itu musim salju itu cicinya kena kena ketabrak mobil terus meninggal. Nah terus dia dia ngerasa kalau misalnya si cicinya itu masih sering ngeliatin dia terus dia nggak pernah datang langsung tapi sometimes dia ngeliat cicinya itu pakai baju putih. Nah, sebenarnya ada something yang aneh dari cerita ini. Jadi sebenarnya ini ceritanya nggak bisa kamu makan bulat-bulat nih. Nah, masalahnya ini cerita kamu nggak bisa makan bulat-bulat. Soalnya, coba kamu pikirkan deh, ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh. Iya, seremnya bukan cerita itu nggak serem, tapi ada sesuatu yang aneh. Ayo, apa? Jadi gini, kalau menurut... Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam kategori cryptic story yang sebenarnya ada something wrong yang di dalam yang tidak dijelaskan secara gamblang gitu.
Nah, jadi sebenarnya setan yang dia lihat pakai baju putih itu di hari pertama kan itu cicinya pakai celana jeans ya. Berarti itu yang pakai baju putih itu bukan cicinya sebenarnya. Jadi setan yang pakai baju putih itu sebenarnya masih ada di rumahnya terus dari sebelum cicinya meninggal dan jangan-jangan itu yang ngebikin cicinya meninggal. Nah, bukan. Jadi cicinya bukan emang udah meninggal. Jadi sebenarnya setan baju putih yang dari awal dilihat itu bukan cicinya. Nah, benar itu ada yang nanya, itu awal-awal baju putih siapa? Nah, itu. Nah, jadi tuh yang pakai baju putih itu sampai sekarang masih muncul dan dia dia kira itu cicinya itu padahal bukan. Ayo lu. Aduh, aku kadang suka males gitu kalau misalnya Bim aku kan malam terus cerita horor. Jadi siapakah yang berbaju putih itu? Sebenarnya masih banyak kreatif story yang seru-seru lagi, cuman karena aku harus turun-turun ke bawah dan itu serem banget. Hmm. Jadi cerita-cerita pendek gitu deh. Tut, 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 tut. Iya lagi sendirian. Aduh. Masih misteri kenapa hantu selalu pakai baju putih. Kamu kalau meninggal dipakein baju apa, ayo? Coba. Kamu kalau meninggal pakainya baju warna apa? Bukan pink kan? Antara punya sesuatu yang belum dicapai atau mungkin pembalasan. Kadang-kadang mungkin setan itu tuh kayak memori kali ya. Memori dan keinginan gitu yang tertinggal di dunia ini asik. Misteri tahu kotak dan bulat. Iya, aku dari tadi lupa setel lagu. Nah, kapan warna putih kan? Ya, makanya pakai baju putih tuh. 君と夏の愛将来の夢大きな疑問. Terus ini ada cerita lagi, tapi ini bukan cerita horor sih. Jadi ini ceritanya ini orang, aduh, aku nggak bisa ngubungin pacar aku. Berkali-kali aku hubungin dia, aku telepon dia, dia nggak mau ngangkat nih. Terus dia udah pergi buat ngecek tuh cewek di tempat kerjaannya. Aku udah pergi, maksudnya aku udah pergi nyari ngecek dia di tempat kerjanya pas, tapi cewek itu nggak pernah di sana gitu. Pacarku nggak pernah di sana. Terus pintu depannya selalu ketutup terus nggak pernah ada yang angkat. Tiap hari tuh sama, nelfon HP-nya, terus ngecek tempat kerjanya, pergi rumahnya, tapi nggak ada yang berubah. Itu kayak dia menghilang dari situ. Aku besok kayaknya bakal pergi ngancurin ngancurin pintunya deh, untuk jatuhin pintunya. Siapa tahu aku dapat hint kenapa dia menghilang. Kira-kira konklusi dari cerita itu apa? Kira-kira, kira-kira itu apa? Hmm? Korim. Wah, itu baca apa lagi Korim? Ini bukan cerita horor sih. Jadi ini cowok bukan pacarnya. Jadi itu sebenarnya stalker. Cuman ini kan si ceritanya itu diceritain dari sisi stalker. Mana ada pacar ngancurin pintu rumah orang coba. Itu sebenarnya stalker bukan pacarnya. Pacar hayalan. Kalau bahasa Jepang tulisannya hiai musu itu kayak delusional love gitu. Pacarnya selingkuh kalau itu kayak dia curhat. Pengen cerita yang horor lagi, cuma horor. Sebenarnya aku pengen cerita tentang yang one man hide and seek itu kamu tau nggak? Yang tentang kita bawa boneka gitu pokoknya satu rumah. Tapi karena itu terlalu horor, setiap kali aku baca ulang itu cerita tuh merinding banget. Dan itu salah satu cara yang sebenarnya parah banget dipakai buat memanggil setan. Jadi mungkin kalian bisa cari sendiri di internet. One man hide and seek. Itu
ngeri banget sih, dan itu cara-caranya agak nggak etis gitu, kayak mengganggu, mungkin mengganggu banget setannya kali ya, pakai acara-acara ditusuk segala. Nggak mau, nggak mau main game horor. Tuh bonekanya. Masih ada 7 menit lagi. Oh, kalau Junji itu aku sering baca. Aku udah nyaris baca mau komiknya. Yap, yang lemari. Dan itu tuh first party aku baca komiknya sih udah beberapa arc. Iya, maksudnya One Man Hide and Seek itu sama dengan Hitori Kakurenbo kalau kalian tahu. Masalahnya itu ceritanya ya gimana ya, kita manggil setan buat kita kerjain, istilahnya kayak kita tusuk-tusuk. Bayangin kalau kamu udah jadi arwah gitu, tahu-tahu dimasukin ke dalam boneka, terus tahu-tahu orangnya ngajak kamu main terus tusuk-tusuk kamu. Aduh merinding ah. Hi. Hitori Kakurenbo. Iya serem banget itu Hitori Kakurenbo, jadi aku nggak mau cerita. Kecuali aku streamingannya jam 2 siang ya mungkin mau. Apalagi aku tidurnya sendiri. Uzumaki aku udah baca komiknya. Dari udah lama tuh kayaknya Uzumaki dari zaman aku SD. Yang Spiral kan cuman kurang serem sih. Soalnya kan kalau Junji itu sebenarnya lebih ke arah gore ya. Nggak beneran ke horor yang serem-serem gitu. Aku ada salah satu komik yang lumayan serem. Oh iya, coba kamu cari Fuan no Tane. Itu cerita-cerita pendek, cuma satu chapter tuh paling 4 halaman doang. Coba cari Fuan no Tane. Hai, coba. Ritual setan ini kayaknya ada yang mau melakukan ritual setan apa nih? Nonton Kamen Rider Amazon ini dari tadi ada yang kayak itu si kakak ini dari kemarin nontonin Kamen Rider Amazon kagak kelar-kelar. Reddit No Sleep. Oh iya yang cerita tentang Hitori Kakurenbo aku udah pernah baca kok. Aku dulu bahkan pernah riset tentang itu. Memang horor sih. Ayo yang siapa? Bong Chongdong apa tuh? Itu apaan Bong Chongdong? Oh, film horor, yang komik horor itu. Nit Oijabo? Oja, Oija. 7x7 udah baca belum ya? Coba search ah. Isumonosawa ZX7 itu apaan? Itu bukannya Kawasaki Ninja gitu pas aku search. Sadako mah udah mainstream. Coba deh aku kasih kalian challenge bacain saya in Underwood. Terus malamnya harus tidur dengan nyenyak. Bacain itu sampai halaman terakhir deh. Seru-seru deh yang di blog yang aku kasih tadi itu seru-seru ceritanya. Tahu ini telat nyanyinya udah keburu mau dimatiin sama PM-nya. Another aku udah nonton. Cuma Another nggak gitu horor sih, dia lebih ke thriller gitu. Shiki juga aku bilang bukan horor, nggak terlalu horor ya, lebih ke corpse dia. Maksudnya lebih horor tapi bukan yang sampai bikin merinding gitu. Nah tuh websitenya saya inotherworld.blogspot.com. Itu challenge-nya adalah kalian baca web saya inunderworld.blogspot.com terus selama ya 2-3 jam terus apakah kalian bisa tidur yang nyenyak. Dan aku udah baca. Emang bagus sih itu. Beda. Cuman untuk yang nggak demen gore ya. Parasite kenapa? Parasite tapi nggak horor aku bilang. Kami-sama no Yutori emang masuk genre horor sih tapi lebih ke gore buat aku. Bukan yang horor maksudnya horor yang nggak bisa bikin tidur tuh kayak Fuano Tane. Coba deh baca Fuano Tane deh. Iya ini yang marahin nyontek itu ya ampun ada yang inget aja. Area panjang. Itu ada tuh yang aku lupa sih namanya apa. Kuci something. Mata nih.
Mata nih. DC2 horor, kenapa horor? Parasite tapi itu komik lama banget sih, cuman baru terkenal lagi sekarang gara-gara waktu itu sempat ada live actionnya. Itu komik horor. Ghost in Shell bukannya cerita tentang agak-agak science fiction gitu. Isumano sa meki Hatarashi ikaze. Corpse Party aku udah baca kok, tenang. Semua komik horor yang ada di Mangavox aku baca, udah sampai kekurangan stok kalau komik horor. Aku soalnya setiap horor itu aku bacain semua beneran, bacain yang dari yang aneh-aneh sampai yang nggak mainstream juga. Dari dulu aku demen banget sama komik horor soalnya. Akaruku Miwo Ghost in the Skull udah. Itu kan pas zaman kecil. Kanibal tuh yang mana ya? Lupa. Hmm. Oh, apa nih guide to animenya sendiri? Hmm. Oh iya, waktunya udah mau dimatiin. Aku say bye-bye dulu. Dadah, dadah. Iya demen sama komik horror tapi kebawa takut. Time travel kan ada di komik-komik Siren, Greenwolds. Itu yang lebih ke time travel, kan? Banyak sih. Tapi salah satu anime yang mengandung unsur time travel yang lumayan komik sih maksudnya yang lumayan epic ya Siren buat aku. Nah, Yoiga aku baru download belum. Iya. Jangan nih.